Saya bukan berjanji, tapi saya akan berusaha. Artinya kan sekuat tenaga dengan kemampuan saya. Kalau untuk nanti relawan nanti untuk dari Nasrani masuk ke gereja-gereja, mungkin insya Allah saya akan paparkan kepada mereka nanti siapa yang amin. Amin. Ya, ini adalah sebuah video dari salah seorang pendeta di Tapanuli Utara. Jadi dalam video ini pendeta tersebut menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan. Dan ini terang-terangan ditulis dalam salah satu media online milik tim sukses Anies ya. Ya, ini adalah beritanya ya. Jadi pendeta perdamaian Israel dukung Anies Baswedan jadi presiden RI di 2024. Jadi sekarang ini kubu Anies benar-benar konsen menggunakan pendeta atau tokoh-tokoh Kristiani untuk menjadi pendukungnya, menjadi relawan pendukungnya. Dan ini sudah dilakukan juga di beberapa provinsi gitu. Kalau nggak salah ada di Sumatera Utara yang sedang digarap oleh Anies Baswedan. Kemudian juga di NTT yang kita tahu di sana banyak komunitas umat Kristen Katolik juga. Ya, barangkali nanti menyusul juga di beberapa wilayah Indonesia Timur ya. Di sini yang menarik sebenarnya bukan ininya ya, bukan aksi dukung-mendukungnya. Tapi kalau kita perhatikan dari gerilya politik ini memang ada suatu tujuan tertentu atau desain tertentu ya. Seperti kita ketahui Anies selama ini dikenal sebagai politisi yang melekat dengan karakter politik identitas. Kita mungkin nggak lupa dengan pada saat Pilkada 2017 di mana Anies didukung oleh kelompok-kelompok garis keras atau Islam garis keras. Dan ini menjadi sebuah stigma yang tidak mudah untuk dilupakan masyarakat. Ya terutama untuk umat Kristiani di Jakarta. Meskipun tidak semua umat Kristiani di Jakarta setuju dengan ini, tapi saya yakin lebih banyak yang tidak setuju dengan melajunya Anies menjadi Capres 2024 ya, mengingat pengalaman tahun 2017 yang menurut saya begitu menyakitkan karena saat itu aksi-aksi politik brutal dipertunjukkan oleh pendukung Anies dengan syarat kebencian dan sangat-sangat kasar ya. Saya pikir itu suatu hal yang tidak elok, tidak etis ya dalam persaingan politik dimanapun juga. Nah ini artinya di sini Anies ingin berusaha menghapus stigma sebagai seorang politisi yang melekat sebagai bapak politik identitas. Salah satu cara adalah mengimbangkan dukungan. Jadi kalau selama ini Anies lebih banyak didukung oleh kelompok-kelompok Islam garis keras, nah kali ini dia akan merangkul umat Kristiani. Jadi ingin menunjukkan kepada publik bahwa Anies didukung oleh semua elemen masyarakat, tidak hanya Islam garis keras. Makanya dia berusaha menunjukkan bahwa ada kemajemukan di dalam pendukungnya. Nah, salah satu yang dia pakai cara kemarin adalah dengan bantuan operasional tempat ibadah dan banyak gereja pendukung Anies yang mendapatkan bantuan tersebut ya. Nah, ini ada seorang bernama Ferdi Mutiara. Menurut keterangan media online milik kubu Anies, Ferdi Mutiara itu mengatakan bahwa saat Anies Baswedan meneladani karakter dan ajaran Tuhan Yesus Kristus, jadi sampai begitunya dia melakukan pemujaan kepada Anies agar citra Anies sebagai bapak politik identitas itu bisa ditepis atau dihapus ya. Jadi saat ini Anies sedang membangun namanya komunitas mendukung gitu ya, dimana yang mereka namakan Kompas. Istilahnya merangkul berbagai kelompok pendukung. Dan yang kemarin juga sempat muncul juga dari seorang pendeta di daerah Cibubur yang bergabung dengan Kompas ini. Nah, ini salah satu bentuk statement pendeta yang mendukung Anies ya. Nggak tahu ini dari pendeta mana ya. Jadi 3 pendeta tersebut ini kian yakin Anies tulus dan nasionalis. Nah,
Ya sebenarnya nggak ada masalah ya mereka tuh mendukung Anies ya, tapi jangan menggunakan jabatan keagamaan, pendeta, atau kemudian memonopoli dukungan umat Kristiani dan mereka mengatakan bahwa mereka mewakili umat Kristiani. Ini yang sebenarnya nggak betul gitu kan, karena seolah-olah semua umat Kristiani itu mendukung Anies. Bahkan sampai ada yang melakukan pemujaan yang berlebihan ya, seperti pendeta Eka Yani Tandawuya ya, dia mengatakan bahwa sosok Presiden Jokowi ada pada Anies Baswedan. Aduh, ini kalau dipikir-pikir nih sedikit menggelikan gitu ya. Boleh aja sih berpolitik, tapi ya jangan keterlaluan begini ya. Pasti jabatan mereka akan dipelintir. Seperti di sini kan kalau kita perhatikan dari media online ini selalu melekatkan nama pendeta. Jadi kubu Anies itu sekarang lagi rajin melekatkan nama pendeta dari berbagai wilayah yang menyatakan dukungan mereka kepada Anies Baswedan. Ya, seperti di sini juga pernah juga pendeta Jason ini juga menyatakan bahwa Anies Baswedan pantas sebagai pemimpin. Saya sangat menyayangkan aksi-aksi seperti ini yang dilakukan beberapa oknum pendeta, karena saya yakin nggak semua pendeta ya, paling jumlah mereka nggak akan nyampe 100 juga ya. Tapi yang menjadi keberatan adalah jangan sampai mereka mengatasnamakan mewakili umat Kristiani. Ya, sebaiknya mereka mewakili diri sendiri dan jangan menjanjikan sesuatu bahwa semua umat Kristiani di daerahnya itu akan mendukung gagasan atau orientasi politik dari sang pendeta tersebut ya. Seperti yang dikemukakan oleh pendeta dari Tapanuli Utara ini ya. Jadi kalau mereka memang mendukung Anies ya silahkan, tapi menggunakan pribadinya sendiri gitu, jangan dipengaruhi jemaat dan menggunakan gereja untuk menggalang dukungan ya. Jadi statement-statement seperti ini ya, yang memuja terlalu berlebihan ya, seperti yang dikemukakan oleh Freddy Mutiara ini yang mengkait-ngaitkan Anies dengan Tuhan Yesus Kristus, ini suatu hal yang nggak etis menurut saya ya. Ya kalau dia memang mau mendukung Anies ya silahkan lah, tapi jangan menggunakan ini. Jadi seolah-olah secara tidak langsung ya, ini kubu Anies menggunakan umat Kristiani sebagai abu gosok untuk memoles citra Anies atau menjauhkan Anies dari citra sebagai bapak politik identitas. Dan menurut saya ini harus diwaspadai, karena umat Kristen hanya dipakai sebagai alat saja untuk membersihkan jejak politik Anies yang syarat dengan politik identitas ya. Semoga umat Kristiani juga sadar ini ya, jangan maulah kita dijadikan abu gosok untuk memoles citra Anies ya. Kalau emang ada oknum-oknum ya silahkanlah mereka mendukung Anies, tapi jangan mau menjadi pemoles citra ya. Ya sebaiknya mereka mempelajari dululah rekam jejak Anies, apakah seperti yang istilahnya nilai-nilai Kristiani atau tidak ya. Kalau tidak ya sebaiknya jangan didukung gitu kan, karena politik itu kan jahat ya. Di saat nanti Anies misalkan kalah, citra dari pendeta atau gereja itu sendiri pun akan rusak. Semoga bahas bagikan bermanfaat.